Selamat datang di podcast Suara Bella, suara warga sadar pajak Bengkulu Lampung. Podcast ini adalah ruang ngobrol santai tapi bermakna, tempat kita bahas hal-hal penting seputar perpajakan dan update regulasi terbaru yang dikemas dengan ringan sehingga informasi dapat diterima wajib pajak dengan lebih mudah. Oke, kawan pajak, seperti biasa, saya kali ini akan ditemani oleh beberapa narasumber yang terpercaya. Kali ini oleh dua penyuluh kita, yaitu Mas Andi dan Mas Seto. Silahkan perkenalkan diri, Mas Andi dan Mas Seto. Halo kawan pajak, sampai berjumpa kembali kita. Halo kawan pajak, ketemu lagi dengan saya, Kak Seto. Ya, Kak Seto, dia memudahkan dirinya ya, kawan pajak, apa-apa kasih ya, ikhlaskan. Kak ya. Nah, Mas Andi mungkin bisa dibuka dulu ya. Ini untuk pengetahuan awal bagi kawan pajak nih. Sebenarnya aturan dasarnya itu wajib pajak harus melakukan apa nih? Pembukuan atau pencatatan? Oke baik Kak Sondang. Jadi kalau kita kan temanya hari ini tentang yang orang pribadi sebenarnya ya, Iya, yang betul. PPN ya. Jadi pada dasarnya itu sebenarnya setiap orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas dan juga seluruh wajib pajak badan, include wajib pajak badan, itu sebenarnya secara defaultnya harus menyelenggarakan pembukuan, Kak. Jadi pembukuan ya, seperti apa nih maksudnya? Pembukuan itu kayak accounting berarti atau Nah, iya ya? istilah pembukuan itu biasa kayak gitu ya, kita Mm-mm. kenal accounting atau apa. Tapi sebenarnya di ketentuan PMK 81 juga sudah mengatur ya terkait apa sih pembukuan itu. Nah, pembukuan itu adalah proses pencatatan yang teratur, mengumpulkan semua data keuangan mulai dari harta, kewajiban utang, modal, penghasilan, dan juga biaya-biaya. Tujuannya apa? Tujuannya tentu agar kita bisa menyusun laporan keuangan yang lengkap, Kak. Baik itu laporan neraca maupun laporan laba rugi di akhir tahun pajak. Memang sih ini kelihatannya cukup detail dan kompleks, Kak, gitu. Iya, kalau kedengarannya tadi rumit, apalagi ngomongnya ada laporan Rugi rugi laba, laba, laba neraca. rugi lebih enak kayaknya kayak gitu sama yang punya usaha ya biar Iya. biar dia laba duluan. Nah, terutama buat yang usaha masih skala kecil, yang UMKM tuh, Mas Andi dan Mas Seto, itu kan kayaknya kan mereka juga masih berusaha, ya maunya kan masih fokus di usaha yang baru dibangun tuh. Kayaknya kalau tadi mendengar yang tadi rumit tadi itu kayak udah langsung ngawang-ngawang kan. Nah, Iya. apa ada pengecualian gitu, Mas Seto mau jawab? Ya, jadi kita kan tahu bahwa memang pada dasarnya dari Direktorat Jenderal Pajak itu ya menginginkan adanya pembukuan untuk wajib pajaknya. Jadi pembukuan ini dimaksud kenapa? Karena kan memang harus pajak itu dikenakan atas keuntungan ya, Iya, keuntungan. Jadi memang yang terlihat keuntungan yang sebenarnya adalah di pembukuan. Nah, tapi kan ada juga terkait dengan usaha kecil dan menengah ini ya, biasanya yang baru berkembang, dia kan merasa kesulitan ketika dia akan menyusun laporan keuangan atau pembukuan. iya, ngenalin akun gitu Iya. kan ya. Nah, di sini terlihat bahwa DJP itu sebenarnya memberikan kemudahan. Jadi, kemudahannya seperti apa? Tidak semua WPOP itu diwajibkan melakukan pembukuan yang kompleks seperti yang kita sebutkan tadi, membuat laporan keuangan dan neraca. Nah, bagi yang memenuhi kriteria tertentu, mereka diperkenankan untuk menggunakan metode yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan pencatatan saja, gitu Mbak. Catatan ya, kalau di bahasa Inggris Iya. kan kesannya jadi recording, kayak nyatet gitu ya, Iya nyatet-nyatet. benar. Nah, kalau bedanya itu dengan pembukuan tadi biar jadi orang nggak wajib kawan pajak nggak bilang gini, ini kayaknya ini udah pembukuan deh, kayaknya karena susah gitu kan ya. Itu Iya. bedanya apa? Bedanya ini kalau pencatatan, wajib pajak itu cukup mencatat peredaran bruto dan penghasilan kotornya saja. Jadi kalau yang tadi pembukuan kan ada penghasilan kotor, biaya, habis itu mungkin HPP ya, Iya. ketemu keuntungan baru dikenakan pajak. Kalau di pencatatan kita cuman cukup peredaran brutonya saja tanpa harus mencatat biaya-biayanya. Nanti setelah itu menghitung penghasilan netonya atau laba bersih, kita tidak perlu menghitung biaya satu persatu, tapi cukup menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, Mbak.
Oh, Hmm. norma ya namanya tadi Norma. penyebutannya ya. Jadi Jadi cukup membuat pencatatan, setelah mhm, itu langsung menggunakan norma. jadi si norma ini nanti yang kan Hmm. dia seperti persentase yang sudah ditetapkan untuk menghitung laba yang tadi itu, sehingga yang perlu diketahui di awal itu mungkin adalah informasi yang, penghasilan bruto, Penghasilan bruto. itu penghasilan bruto itu kalau misalnya di UMKM kayak omsetnya gitu ya, Iya. omsetnya dia di awal, uang yang dia terima benar-benar gitu ya? Iya, jadi yang perlu dilihat di sini cuman penghasilan brutonya saja. Kalau pembukuan kan penghasilan bruto, biaya, Iya. lain-lainnya kan. Kalau di sini di norma ini kita penekanannya adalah cukup mencatat penghasilan bruto. Jadi Omset perintilan ya, kayak yang Heeh. biaya-biaya itu kan yang banyak tuh biasanya ya. Iya, Itu ya udah diabaikan gitu ya kalau diabaikan. Nah, sekarang nih yang pasti ditunggu oleh kawan pajak karena relevan, karena berhubungan. Jadi pada nanya, ini yang boleh make siapa? Kalau ada fasilitas kan kalau ternyata saya nggak boleh make juga orang pada males tahu ya. Nah, Iya. kalau ini yang boleh mendapatkan kemudahan NPPN ini siapa itu Mas Adi? Iya, terima kasih Kak Tuna. Tadi kan udah disampaikan ya, jadi ada dua pembukuan dan pencatatan. Dan kita tahu ternyata, oh boleh nih pencatatan, ternyata ada syaratnya Kak. Jadi syaratnya itu udah jelas ya. Jadi untuk yang bisa menggunakan MPPN ini itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi Kak. Yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan catatan peredaran bruto omsetnya tadi tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Jadi ada threshold-nya ya. Dia nggak harus kurang dari 4,8 dan kemudian dia orang pribadi yang punya usaha atau pekerjaan bebas. Jadi non karyawan. Nah, itu dia boleh menggunakan tadi NPPN atau norma penghitungan penghasilan itu yang tadi disampaikan ke Seto tadi. 4,8 miliar ya. Jadi Iya, maksimum 4,8 miliar omsetnya atau penghasilannya selama setahun itu iya penghasilan. harus dikurang ya, kurang dari Iya. 4,8 Terus kalau miliar. wajib pajak badan juga boleh tadi? Nah, kalau ini memang hanya fasilitas yang diberikan untuk wajib pajak orang pribadi, Kak. Jadi kalau untuk wajib pajak badan itu tidak bisa, berapapun omsetnya ya. Jadi dia hanya berlaku untuk orang pribadi saja ya. Itu yang harus kita tekankan ya. Jadi Iya, kalau UMKM pun dia tetap harus orang pribadi. betul, Ya. iya. Nah, ini Mas Eko dengan WPOP yang UMKM terus sudah pakai PPh final yang sesuai PP 23 ya, yang 0,5% dari omset itu bagaimana perlakuannya? Iya, ini pertanyaan bagus nih. Berarti kan mungkin nanti ada kebingungan nih. Kita kan sudah pakai PP 23 atau PP 55 yang Bisa nggak begini lagi 0,5%. gitu? Kenapa kok di sini ada ketentuan baru lagi menggunakan norma? Itu seperti apa? Nah, untuk wajib pajak OP yang sudah menggunakan PPh UMKM ini, Kak Sondang ya, mereka kan sudah dikenakan pajak final ya dari omset. Jadi mereka tidak perlu lagi menghitung penghasilan netonya. Jadi ketentuan NPPN ini tidak berlaku bagi mereka selama omset masih di bawah 4,8 miliar. Jadi skema WPOP ini tidak termasuk yang PPh badan. Jadi kalau bisa kita lihat kan yang PP 55 itu kan ada ketentuannya khusus ya Kak ya. Iya. Kalau nggak salah itu setelah 7 tahun terdaftar atau dari 2018 itu bisa menggunakan PP 55 ya yang 0,5%. Tapi bagaimana setelah itu? Setelahnya. Nah, setelah itu kalaupun omsetnya masih di bawah 4,8, nah baru menggunakan norma perhitungan pajak neto ini gitu Kak Sondang. Iya. Heeh. Jadi kalau misalnya katakanlah ya, misalnya saya Iya. WPOP non UMKM, misalnya konsultan Iya. atau seorang dokter dengan omset misalnya 2 miliar setahun. Saya kan boleh pakai NPPN dong ya, Iya. karena kan masih di bawah 4,8 M dan saya orang pribadi terus sudah gitu punya pekerjaan bebas begitu ya. Betul. Iya. Nah, apakah bisa langsung pakai aja tuh gitu, udah hitung sendiri langsung gitu. Iya, iya. Nah, kalau misalkan dari syarat subjektifnya tadi terpenuhi ya, dia kan dokter ya, salah satu pekerja bebas ya. Iya. Nah, itu sebenarnya secara ketentuan boleh, tapi itu tidak bisa langsung digunakan, Kak. Jadi kita masuk lagi setelah subjektifnya terpenuhi, maka kita akan kita akan pastikan juga secara formalnya dia sudah mengajukan atau belum. Jadi MPPN ini itu si wajib pajak OP yang memilihnya itu harus mengajukan pemberitahuan Kak kepada DJP ya, dalam hal ini KPP tempat terdaftarnya. Jadi nggak serta-merta langsung bisa digunakan. Bisa, tapi ada mekanisme yang harus dilakukan yaitu dengan mengajukan pemberitahuan Kak MPPN ini. Jadi kayak woro-woro ya, wajib lapor dulu, saya mau ngasih tahu nih hari saya pakai NPPN ya betul. untuk tahun ini begitu ya. Betul, iya. Oke, kalau terus misalnya kan
manusia wajar lupa misalnya Iya, begitu ya. heeh. Kalau misalnya kita lupa lapor tapi nekat tetap pakai NPPM di SPT kita tuh gimana? Nah, kalau bisa jangan sampai lupa ya Kak ya, karena ini sebenarnya sangat penting ya, pengaruh juga nanti ke penghitungan pajaknya. Rugi dong kalau misalkan penghasilan omset 100 juta kayak tadi dokter, Iya, padahal kan dia betul. keluar biaya juga ya Kak ya, buat Betul. sana sini, persiapan si obat dan mungkin untuk klinik Untuk pribadinya. sewa klinik mungkin, Nah, membayar perawat atau ini kan. betul. Nah, itu kan butuh biaya. Nah, kalau misalkan dia langsung dihitung dari omset, kan rugi juga ya. Nah, Betul. makanya diberilah kemudahan MPPN tadi dengan tadi ya, bisa misalkan dikenakan norma tarifnya 50%. Nah, itu kan keuntungan harus diperoleh. Nah, fasilitas untuk bisa menggunakan penghitungan secara langsung ya, ini Mm-mm. menggunakan norma, itu memang tadi harus melalui pemberitahuan. Artinya jika pemberitahuan tidak disampaikan, maka sesuai dengan ketentuan di PMK 81, itu wajib pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tidak lagi pencatatan. Efeknya apa? Nah, itu nanti bisa saja DJP melakukan koreksi dan menghitung ulang pajak berdasarkan pembukuan. Jadi bukan lagi berdasarkan pencatatan gitu loh. Nah, yang efeknya lagi berikutnya adalah nanti dampaknya pajaknya malah jadi bisa lebih besar. Nah, jadi hak pengguna tadi ya, si dokter tadi itu untuk menggunakan NPPN di tahun itu gugur karena misalkan dia terlambat tadi gitu ya untuk menyampaikan pemberitahuan gitu loh. Ya Gitu. wajar sih ya kawan pajak kalau kita Mhm. lihat, maksudnya untuk mendapatkan fasilitas ini sesudah ada usaha sedikit dari kawan pajak Betul. ya untuk ingat Mhm. gitu, dan dikasih waktunya kan lumayan ya, Iya, Mas Andi ya kalau iya. ini. Jadi ini harus dicatat baik-baik. Sesudah tadi punya eligible untuk di bawah 4,8 miliar misalnya, langkah selanjutnya yang kawan pajak harus lakukan itu adalah langkah yang sebenarnya sangat mudah. Melaporkan, ya Iya, kan? iya. Melaporkan, Untuk jadi menggunakan bikin deh di alarm atau bikinlah remindernya, mau minta Iya, tolong istrinya, minta tolong siapa, atau minta tolong AR-nya juga boleh tuh kayaknya boleh. kalau misalnya hubungannya oke ya. Iya. Nah, jangan sampai lupa. Terus batas waktu pemberitahuannya gimana nih? Nah, Iya. itu sama tuh ya. Ada yang nanya juga tuh kayaknya di ini ya tadi. Heeh. Oh ya, untuk batas waktu pemberitahuannya sebenarnya kan ada beberapa skenario ya. Mm-mm. Skenarionya mungkin ada WP lama atau ada WP baru. Oke. Nah, kalau untuk yang WP lama ini biasanya dia terdaftarnya sebelum tahun berjalan. Misalkan sebelum tahun 2025 nih. Oke. Nah, sebelum tahun 2025 itu sebenarnya wajib pajak harus memberitahukannya maksimal itu tanggal 31 Maret tahun 2025. Jadi Oke. kalau terdaftarnya di 2022, dia mau make NPPM di tahun 2025 itu pelaporannya maksimal itu tanggal 31 Maret 2025. Sebenarnya cukup panjang ya, Iya. nggak ada misalnya cuma 1 hari dikasih waktu 1 hari Heeh. setelahnya Iya, nanti jadi enggak. fail, nggak gitu ya? Sebenarnya ini mungkin sama dengan batas pelaporan SPT SPT. tahunan ini, Kak. Oh, SPT tahunan di tahun Di pajaknya tahun sebelumnya ya, iya betul. jadi kalau setelah lapor SPT tahunan jangan lupa kita melakukan pemberitahuan menggunakan NPPM. Alarmnya ya. Iya. Nah, untuk yang skenario kedua ini untuk wajib pajak yang baru terdaftar di tahun berjalan. Udah mulai usaha lah Iya, sekarang ya, heeh, misalkan nggak boleh baru tahun ini nih buka usaha dan Iya. ada penghasilan, tapi dia ingin menggunakan NPPM. Misalkan dia baru terdaftarnya di bulan Oktober 2025. Maka pemberitahuannya yang paling lambat itu 3 bulan sejak terdaftar, Kak Sondang, atau juga akhir tahun pajak, yang mana yang lebih dulu. Oh, oke. Kalau dalam contoh ini misalkan di Oktober dia paling lambat kan 3 bulan berarti harusnya Oktober juga ya. Iya. Kalau misalkan November ya, November lah. mau November nih. November itu berarti maksimal 3 bulannya kan Januari 2026. Nah, kalau Januari 2026 kan udah lewat nih Masuk akhir tahun. tahun. Ya, udah Udah masuk tahun tahun berikutnya. berikutnya. Jadi batas waktunya di 31 Desember 2025. Itu cukup jelas ya kawan pajaknya. Jadi Iya. batas waktunya itu cukup lama lah. Tadi batasnya 31 Maret kalau untuk wajib pajak lama. Jadi yang kalau tahun lalu dia apalagi sudah menggunakan NPPM, Iya. ya mungkin ada yang mikir gini, ya udah dilaporin sekali. Oh nggak begitu. Ini tetap perjanjiannya kita kalau masih mau menggunakan NPPM setiap tahun tuh itu harus diperbarui istilahnya perjanjiannya. Nah, kalau untuk yang baru tadi, maka antara 31 Desember atau akhir tahun dengan batas waktu pelaporan SPT-nya. Itu mana yang lebih dulu lah ya. Iya. Nah, sekarang kita di era Cortex nih.
Mudah-mudahan kawan pajak senang dengan kata-kata Cortex ya. Nah, bagaimana cara memberitahukannya nih, Mas Andi nih? Apakah masih pakai surat nih ke KPP, datang ke KPP Betul. gitu? Iya, sekarang kan sudah ada Cortex ya, Iya. harusnya semua sudah terintegrasi ya, dan sifatnya juga sudah paperless ya. Mm-mm. Nah, maka harusnya sekarang sudah jauh lebih mudah dengan adanya Cortex ini ya. Jadi nanti semua pengajuannya itu sudah bisa diajukan secara online Kak, 24 jam dimanapun. Yang penting bisa mengakses akun Cortex-nya, nanti dia bisa mengajukan permohonan NPPN tadi Kak. Jadi semua sekarang sudah online ya, elektronik gitu kan. Menggunakan Cortex semua ya ini ya. Iya, betul. Jadi bisa di mana aja ya, maksudnya kayak kita buka Betul. marketplace ya, kalau mau Iya. belanja di mana, nah di sini juga kalau mau Iya. pemberitahuan tiba-tiba ingat kita Nah, start sekarang boleh gitu ya. betul. Kalau dulu kan harus ke kantor pajak mungkin harus Iya. hari kerja. Kalau ini baru ada waktu malam mungkin ya. Iya. Iya. Bisa langsung Ya mengajukan. kebayang yang harus dari pas Iya. hari kerja itu loh, Iya. Senin Jumat itu kan datang dari Tulang Bawang misalnya Iya. ke sini. Belum nyari formulirnya mana nih, gitu, Iya. takut salah. Nah, kalau sekarang sudah ada di Cortex semua template untuk pengisian formnya Spill Kak. Ini pasti harusnya gampang ya. Iya. Pastinya ini sangat Langkah-langkahnya. mudah ya, kawan pajak ya. Jadi nanti bisa dilihat di layar ya, tata cara gimana untuk mengajukan permohonan NPPN ini. Jadi yang pertama, kawan pajak itu cukup login di halaman cortexdjp.pajak.go.id. Awas, jangan salah ya, domainnya cortexdjp.pajak.go.id. Nah, setelah kawan pajak login, silakan nanti masuk ke submenu yang di atas ya. Nanti ada menu layanan wajib pajak, yaitu pilih layanan administrasi. Nah, itu nanti diklik saja, kemudian diklik permohonan layanan administrasi, nanti akan muncul banyak kode layanan ya. Nah, itu kawan pajak pilih kode layanan yang AS.0401. Nanti ada keterangan deskripsinya di situ ya, pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan itu. Nah, kemudian setelah kita pilih menu itu, nah isi data yang diminta. Nah, gampang nih, tinggal masukin aja tahun pajaknya Kak, 2025. Nah, kemudian peredaran bruto tahun sebelumnya dan lokasi usaha gitu ya. Nah, lalu centang kolom pernyataan ya, kemudian sign dan tanda tangan dokumen secara elektronik. Nah, ini kawan pajak pastikan sudah punya KO ya, sertifikat elektronik atau KO DJP. Nanti kawan pajak bisa cek di tutorialnya di YouTube channel Ditjen Pajak RI ada bagaimana cara mendapatkan tanda tangan elektronik melalui KO DJP tadi. Nah, kalau sudah sampai proses tanda tangan, sign, itu kawan pajak tinggal klik kirim. Nah, udah kayak gitu aja Kak. Jadi nggak ada ngisi-ngisi formulir Nggak kayak ada dulu. upload file juga ya. Iya, nggak ada Ya, upload semudah file. itu ya. Maksudnya tadi kan juga kalau kita pikirkan yang perlu diisi pun keterangan-keterangannya sudah ada di box-box yang memang kita Betul. tinggal jawab begitu Iya, kan. jadi tinggal klik-klik aja sih sebenarnya. Tinggal masukin tadi kayak tahun pajaknya, peredaran brutonya. Jadi silakan diperkirakan ya kawan pajak. Walaupun kan kita sebenarnya belum tahu nih sampai Desember berapa. Tapi perkiraan kita itu masih di bawah 4,8. Jadi misalkan kawan pajak memperkirakan oh masih 3 miliar ya, tulis saja 3 miliar. Yang penting syaratnya nanti terpenuhi, dia masih di bawah 4,8 gitu. Jadi gampang ya. Jadi tinggal nanti kalau misalkan sudah diajukan, pasti kawan pajak ketemu nanti pada bagian terakhir outputnya itu adalah terima bukti pengiriman digital atau kita biasanya terima BPS ya. BPS. Kalau misalkan kawan pajak langsung ke loket kan biasanya terimanya BPS ya, bukti Iya. penerimaan Yang surat. kertas. Iya, Warna betul. kuning ya? Warna kuning atau biru Foto dulu tuh takut kadang. nanti kalau hilang. Iya, betul. Nah, kalau sekarang kawan pajak langsung terima di akun Cortex-nya. Jadi nanti ini akan tersimpan juga secara otomatis di sistem DJP. Nggak perlu lagi ke KPP, intinya nggak perlu lagi antri. Tadi kalau misalkan jam 12 malam kebangun ingat nih, oh tiba-tiba belum ngajuin NPPN nih. Nah, itu Iya. bisa langsung diajukan gitu ya. Dan sesudah itu bisa dia gunakan kan, maksudnya dia Betul. dengan tenang dia bisa menggunakan NPPN itu udah berhak lah ya istilahnya Iya. namanya. Jadi nggak perlu pakai persetujuan dari KPP, dijawab nggak nih ya tadi permohonan kita dari DJP, nggak perlu begitu. Namanya juga pemberitahuan, ya kan kawan pajak ya. Iya. Nah ini praktis banget. Jadi oke kawan pajak Bella, waktu kita hampir habis. Nah mungkin Seto atau Mas Andi mau memberikan kesimpulan untuk kawan pajak Bella. Nah, dari yang saya ingat ya, jadi dari saya ya ingat ya, aturan dasarnya itu default itu sebenarnya semua adalah pembukuan kan. Jadi semua wajib pajak itu sebenarnya pembukuan. Nah, MPPN ini merupakan fasilitas kemudahan dari DJP untuk wajib pajak khusus orang pribadi dengan omset di bawah 4,8 miliar. Nah, itu dia boleh menggunakan pencatatan. Nah, ini adalah opsi, jadi bukan kewajiban.
Makanya tadi yang Saudara bilang ada sedikit effort karena dia ingin mendapatkan fasilitas Fasilitas. tadi ya Kak ya. Sebenarnya kan yang diharapkan kan semakin maju usahanya ya pakai pembukuan dong gitu Iya. Iya, ya. jadi secara default pembukuan, tapi kita ingin dapat fasilitas yaitu dengan mengajukan permohonan tadi untuk bisa menggunakan MPPN atau melalui menggunakan metode pencatatan tadi. Nah, ini tentunya memberikan opsi kemudahan ya. Nah, jangan lupa juga kata kuncinya sampaikan pemberitahuan penggunaan MPPN itu batasnya adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Karena kita asumsikan semua tahun pajaknya Januari Desember ya. Dia sebenarnya 3 bulan gitu ya. Nah, itu paling lambat 31 Maret. Tadi yang kata Kak Seto, pas lapor SPT, Jangan lupa menyampaikan pemberitahuan pemberitahuan NPPN. Itu alarm inilah ya. Iya. Iya, jadi intinya mari kita manfaatkan dengan adanya Cortex agar administrasi kita tentunya lebih tertib, efisien, lancar, dan yang pasti sesuai ketentuan gitu Kak. Iya, betul. Aduh. Luar biasa nih kalau begini ya kawan pajak ya. Maksudnya hal-hal yang tadi itu mungkin kalau misalnya didengar atau dibaca aja mungkin itu kesannya rumit, tapi kalau tadi sudah kita dengarkan kan ternyata langkah-langkahnya itu sudah jelas sekali gitu loh. Nah, ini dengan tertib administrasi ini pajaknya juga kawan pajak juga akan lebih sederhana untuk bisa dimengerti. Kawan pajak juga bisa fokus untuk mengerjakan usahanya, mudah-mudahan juga semakin lancar dan semakin sukses. Nah, terima kasih juga untuk Mas Andi dan Mas Seto untuk Iya, pencerahannya sama-sama. hari ini. Dan kawan pajak Bella, terima kasih sudah mendengarkan suara Bella. Semoga episode hari ini bermanfaat. Terakhir, kami tidak bosan mengingatkan kawan pajak Bella untuk tetap waspada pada segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan DJP. Bila kawan pajak Bella menerima email, pesan atau WhatsApp yang mencurigakan, jangan ragu untuk mencari tahu kebenaran atau memastikan kepada siapapun yang kawan pajak Bella kenal baik di KPP, KP2KP, atau melalui layanan krim pajak 1500-200. Jangan lupa follow akun sosial media kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.